Halo teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ya kita hidup di Indonesia itu udah kayak main game survival, levelnya level apa? Level expert, level tersulit ya. Tapi modalnya apa? Cuma sendal jepit dan harapan doang ya. Nah teman-teman, trust isu di mana-mana, kerjaan makin susah dicari, susah dapet, dan rasanya tuh ya, lu bisa jadi sepintar apapun tapi tetap di ghosting sama rezeki sama HRD ya, dijanjikan janji manis, janji palsu ya. Tapi dibalik semua itu teman-teman, ada juga orang-orang yang tetap bisa berdiri, bahkan bisa tumbuh, yang minimal banget bisa survive ya. Jadi apa bang pertanyaannya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa tetap survive ya, bisa bertumbuh ya, bahkan saat lo ngerasa kayak udah mentok banget, gimana caranya? Jadi simak sampai selesai, karena sini gua akan kumpas tuntas semua habis-habisan cara survive di Indonesia. Jadi trust isu itu nyata, mulai dari lowongan kerja palsu, bos manipulatif, sampai janji-janji proyek freelance yang nggak pernah dibayar ya. Banyak orang yang udah trauma dengan hal semua itu ya teman-teman. Untuk percaya lagi tuh udah sulit banget. Dan sialnya di dunia yang serba cepat ini, percaya itu malah justru kuncinya ya. Lapangan kerja makin sempit ya. Setiap tahun semua jutaan fresh graduate yang baru lulus ya, itu dilepas ke dunia kerja ya. Masih mending teman-teman kalau di tempat sekolah hanya langsung direkomendasikan ke perusahaan-perusahaan. Tapi kalau misal nyari sendiri gimana teman-teman, kayak gua gitu. Gua waktu dulu sekolah gua suka nyari sendiri tuh kerjaan, PKI pun sama nyari sendiri ya. Tapi untungnya teman-teman sekarang ya, mungkin ada ya di beberapa sekolah teman-teman ini direkomendasikan ke perusahaan. Jadi jangan sampai pernah resign teman-teman kalau dari rekomendasi sama terus dari sekolahan gitu ya. Tetap jalanin aja. Mau kerja kantoran, saingan sama ribuan orang, mau usaha sendiri, mulainya dari mana, ilmunya dari mana ya, masih bingung mulai dari mana juga ya. Ditambah lagi lingkungan bikin down, banyak banget teman-teman ya di sekitar kita itu bikin orang-orang yang toksik ya. Ya alih-alih disemangatin ya, karena kita malah justru dibanding-bandingin sama tetangga. Si Anu noh udah kerja noh enak banget noh di startup luar negeri lagi. Si Ono noh, si B udah punya bisnis sendiri, udah punya usaha sendiri. Wah enak banget ya kayaknya ngomongnya. Sementara kita masih bingung, gue besok makan apa ya. Ya jadi teman-teman, kita lanjut lagi nih. Karena manusia itu teman-teman ya punya dua kekuatan utamanya ya, adaptasi dan akal sehat ya. Yang pertama, survive ya, bukan soal siapa yang paling kuat ya, siapa yang paling lentur, bukannya teman-teman. Ini ya di zaman sekarang ini, gelar bukan lagi kartu utamanya, bukan lagi kartu asnya, tapi kartu asnya di zaman sekarang ini adalah teman-teman adalah skill, attitude, dan kreativitas. Itu tiga kartu utamanya ya. Lo nggak akan harus jadi sarjana ya teman-teman, nggak harus jadi sarjana ekonomi buat ngerti bisnis, nggak harus kuliah desain buat jago editing video, nggak perlu. Banyak banget tutorial di YouTube, bahkan di buku-buku grammar dia banyak banget ya. Banyak orang sukses karena dia berani belajar. Sukses itu berani belajar teman-teman, bukan karena dia tahu semuanya dari awal ya, bukan karena dia punya orang dalam, enggak ya. Nah lalu nih ya, trust isunya bukan alasan buat berhenti percaya ya teman-teman, tapi belajar buat pilih-pilih ya, menganalisis, mengkritisi gitu ya. Dan teman-teman, lo nggak harus percaya semua orang ya, tapi lo harus bisa belajar, cross check, riset, dan harus tahu data, fakta, dan angkanya ya teman-teman, dan membangun circle kecil yang saling menjaga ya. Karena di dunia yang penuh manipulasi ini, kritis dan cerdas adalah perisainya ya, apa namanya, tembok utamanya itu teman-teman ya, biar kita nggak termanipulasi. Nah lalu kerja keras sekarang bentuknya beda ya, betul teman-teman. Kalau dulu ya kerja keras itu angkat-angkat batu ya,
kayak kulit proyek. Sekarang bukan teman-teman, nulis caption yang menyentuh, bikin konten yang relate, bangun portfolio online, modal handphone dan kuota, lu bisa bikin set hustle yang menghasilkan ya. Jadi teman-teman, kerja keras itu bukan gotong royong, bukan ngangkat-ngangkat barang-barang yang berat, tapi kerja keras adalah konsisten ya. Jam sekarang ini punya 2 kerjaan minimal ya, itu teman-teman kerja keras yang saat ini. Yang penting bukan gede atau kecil yang langkah yang lu jalani, tapi seberapa lu tekunin jalan terus ya, walaupun jalannya pelan ya, intinya tekun ya, geluti ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya ya, dan sekaligus motivasi untuk teman-teman semangat bisa survive di Indonesia ini ya, lo ngerasa hidup di Indonesia itu berat. Kalau misalnya lo ngerasa hidup di Indonesia itu berat, itu wajar teman-teman, karena banyak banget berita-berita ya kan. Ya isunya kayak lowongan semakin kecil ya kan, saingnya banyak, korupsi di mana-mana ya kan, reputasi pemerintah di mana jadinya, korupsi di mana-mana. Terus tambah lagi kita benar harus ngandelin skill kita sendiri gitu ya, bukan ngandelin sebuah ijazah saja gitu. Tapi bukan berarti lu nggak bisa bertahan teman-teman ya, wajar kayak gitu, tapi bukan berarti lu nggak bisa bertahan, tapi lu harus punya kartu itu yang gue jelaskan tadi ya, skill, attitude, dan kreativitas ya. Nah untuk teman-teman, tips buat tetap survive ya, bahkan bisa bertumbuh. Yang pertama, bangun skill pelan-pelan, bukan buat impress orang lain, tapi emang buat diri lu sendiri, ngebantu diri lu sendiri bisa survive adalah skill lu. Apapun itu, skill bidang apapun gitu ya, tapi yang relate di zaman ke zaman ya. Yang kedua, bangun circle kecil yang sehat, networking diperluas, relasi diperbanyak ya. 1-2 orang yang lo bisa andalkan lebih dari penting dari 1000 followers di Instagram ya, bahkan isinya random ya. Yang ketiga, jangan nunggu validasi. Enggak semua orang akan ngerti proses lo ya, tapi selama lo tahu kenapa lo jalanin, itu sudah cukup ya teman-teman. Yang keempat, terima kalau realita nggak seindah Instagram ya, tapi bukan berarti lo nggak ada harapan teman-teman. Harapan itu bukan selalu besar ya, kadang-kadang sekecil, misalnya hari ini gue bisa makan dan nggak nyerah, itu udah luar biasa teman-teman. Itu harapannya dikecilin aja ya. Di tengah trust issue dan minimnya kerjaan, lo tetap bisa jadi orang yang nggak kehilangan arah, tetap stabil, tetap bisa survive ya. Lo tetap bisa bangun pagi ya, nyusun rencana planning untuk hari ini ya, dan ngelakuin hal-hal kecil, walaupun kecil sekecil apapun, tapi konsisten. Itu sangat vital ya teman-teman ya. Karena kuncinya bukan survive doang ya teman-teman, tapi kita bisa hidup dengan kepala tegak ya, kepala dingin, meski dunia kadang-kadang nggak ramah, bahkan dengan banyak berita-berita perang ini perang itu ya. Jadi intinya teman-teman, kalau lo lagi ngerasa capek, stop sebentar dulu, tarik nafas dan keluarkan, lalu teruskan, jangan pernah menyerah ya. Jadi teman-teman, share video ini ke teman-teman lo yang juga lagi berjuang untuk susah survive ya. Siapa tahu ini bisa sebuah amal jariah lo, karena bisa menyelamatkan dan membantu teman-teman yang lagi kesusahan ya, butuh motivasi ya. Dan ini bisa jadi pengingat bahwa kita nggak sendirian ya teman-teman. Tolong tulis di kolom komentar hal apa aja ya, walaupun yang kecil, yang bikin lu tetap bertahan sampai saat ini, sampai hari ini. Selamat berjuang ya, selamat survive. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.